warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, masih semangat untuk belajar ya? Semangat, Bu. Oke, siap. Oke anak-anak, Ibu absen dulu ya. Mbak Lulu, Hadirah, Bu. Mbak Kamalia, Hadirah, Bu. Mbak Novi, Hadirah, Bu. Mbak Rina. Hadirah, Bu. Oke, sepertinya hari ini berangkat semua ya. Ya, Bu. Anak-anak ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Belum tahu, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai kurban dan akikah. Nah, adapun standar kompetensi yang ingin dicapai memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan kurban dan akikah. Nah, kemudian kompetensi dasarnya terdiri dari menghayati nilai-nilai ketentuan kurban dan akikah, kemudian membiasakan sikap selektif dan hati-hati sebagai implementasi dari pemahaman tentang menyembelih binatang menurut syariat Islam, kemudian memahami ketentuan menyembelih binatang, kemudian mendemonstrasikan tata cara menyembelih binatang kurban dan akikah. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari kurban dan akikah, kemudian mengetahui dalil kurban dan akikah, mengetahui waktu pelaksanaan kurban dan akikah, kemudian mengetahui hewan apa saja yang dapat digunakan untuk kurban dan akikah, kemudian mengetahui syarat kurban dan akikah, dan mengetahui tata cara serta hikmah dari kurban dan akikah. Oke, dari sini kita mulai bahas mengenai kurban dulu ya anak-anak. Oke, sekarang mengenai pengertian kurban. Nah, coba apa Mbak Kamalia? Kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban. Oke, betul sekali. Jadi kurban itu seperti apa yang dikatakan Mbak Kamalia ya anak-anak. Kemudian dalil kurban sendiri itu terletak pada Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, adapun hukum dari melaksanakan kurban ini adalah sunnah muakkad bagi yang mampu melaksanakannya. Sekarang mengenai waktu pelaksanaan kurban. Nah, coba Mbak Lulu, kapan waktunya? Pada saat hari raya Idul Adha, Bu. Oke. Nah, jadi waktu pelaksanaan kurban ini selain dari hari raya Idul Adha, juga pada hari raya Tasyrik, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian syarat dari hewan kurban itu apa? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Sehat, Bu. Oke, selain sehat apa lagi? Cukup umur. Oke, cukup umur. Nah, jadi dari hewan kurban itu kan nanti diantaranya ada sapi, kemudian unta, kemudian kambing ataupun domba. Nah, syarat umur untuk hewan sapi sendiri itu 2 tahun atau lebih. Sedangkan syarat umur untuk hewan unta itu 5 tahun atau lebih. Kemudian syarat domba itu 1 tahun atau lebih. Sedangkan syarat usia kambing yang dilakukan untuk akikah itu 2 tahun atau lebih. Kemudian mengenai tata cara pelaksanaan kurban. Nah, misalnya di sebuah masjid ini ada pelaksanaan kurban. Nah, ini dia di masjid itu menyembelih hewan sapi misalnya. Nah, sapi itu untuk berapa orang? Ada yang tahu? Oke, berapa? 7 orang. Nah, ketika akan menyembelih hewan kurban yang berupa sapi, berarti caranya gimana? Yang pertama dengan cara apa? Menyiapkan alat-alatnya, alat-alat untuk penyembelihan, kemudian menyiapkan binatangnya. Nah, kalau nggak
ada binatang kan nggak bisa disembelih kan, masanya disembelih orangnya. Kan nggak mungkin kan. Kemudian selain itu dengan membaringkan hewan ke arah kiblat, kemudian menggunakan, setelah dibaringkan kemudian disembelih dengan menggunakan pisau ya, pisaunya yang tajam, jangan tumpul, bisa pisau bisa pedang. Nah setelah itu nanti penyembelihnya membaca doa untuk kurban dan diatasnamakan kepada orang yang berkurban. Nah kemudian selanjutnya mengenai akikah. Nah coba apa itu akikah? Mbak Lina silahkan. Akikah adalah menyembelih hewan akikah sebagai rasa syukur atas kelahiran seorang bayi. Oke, betul sekali. Jadi akikah itu sebagai rasa syukur atas kelahiran seorang bayi. Nah, sekarang waktu pelaksanaan akikah kapan Mbak Kamalia? 7 hari, 14 hari ataupun 21 hari setelah bayi itu lahir. Oke, itu ya. Waktunya pada hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21 atau kapan saja dari kelahiran bayi. Kemudian hewan apa saja yang digunakan untuk akikah? Apa Mbak Novi? Hewan kambing ataupun domba, Bu. Oke. Nah, kalau untuk laki-laki berapa ekor? Perempuan berapa ekor? 2 ekor kambing, Bu. Oke, 2 ekor kambing untuk laki-laki dan 1 ekor kambing untuk perempuan. Oke, betul sekali. Kemudian, nah syaratnya apa Mbak Lulu? Syarat hewan akikah itu apa? Sehat, tidak cacat, cukup umur, Bu. Oke, betul sekali. Kemudian tata cara akikah ini sama dengan tata cara kurban. Nah, kalau akikah itu binatangnya atau hewannya adalah kambing atau domba. Kalau kurban kan nanti bisa berupa sapi, kerbau, apa lagi? Unta. Kambing, unta atau domba. Domba. Oke. Nah, itulah materi yang dapat disampaikan. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kelintingan ya. Nanti Ibu akan memanggil anak untuk maju ke depan untuk mengambil kelintingan dan membacakan hasil dari pengamatan gambar yang ada di kelintingan ini. Oke, sekarang Mbak Luluk silakan maju ke depan. Oke, silakan dibuka, kemudian dijelaskan. Ada gambar hewan kurban, Bu. Oke, hewan kurban. Terus gimana hewan kurbannya? Diapakan? Hewan kurbannya termasuk hewan ternak, ada sapi, kambing, unta, kerbau, dan domba. Syarat hewan kurbannya harus sehat, cukup umur, dan tidak cacat, Bu. Oke, betul. Ya, terima kasih Mbak. Ya. Oke, selanjutnya adalah Mbak Kamalia. Silahkan maju ke depan. Bisa dipilih. Ya, sudah dibuka. Presentasikan hasilnya. Ada gambar orang yang lagi memotong rambut, Bu. Memotong rambut bayi. Iya, itu dalam proses apa itu? Proses akikah. Oke, proses akikah. Prosesnya bagaimana proses akikahnya? Dilaksanakan kapan seperti itu? Proses akikah dilaksanakan setelah tadi pada 7 hari ataupun 14 hari ataupun 21 hari setelah bayi itu lahir, Bu. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang barusan kan sudah mengamati gambar ya. Sekarang Ibu akan bagikan kertas mengenai diskusi, akan dibagi dalam setiap kelas itu dibagi 5 kelompok. Oke, nanti bisa dipresentasikan, waktunya 1 menit. Silakan. Oke. Ya, waktu sudah menunjukkan 1 menit. Silahkan bisa maju dari Mbak Novi terlebih dahulu. Silahkan. Masalahnya yaitu bolehkah kurban menggunakan hewan selain kambing, sapi, kerbau, atau unta yang harganya setara dengan 1 ekor unta? Jawabannya tidak boleh berkurban dengan menggunakan hewan selain kambing, sapi, kerbau, ataupun unta meskipun harga hewan tersebut setara dengan 1 ekor unta, karena hewan yang diperbolehkan untuk berkurban adalah binatang ternak atau bahimatul an'am seperti
seperti yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi bahwasanya hewan kurban yang diperbolehkan untuk disembelih adalah binatang ternak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Selanjutnya, kelompok selanjutnya silahkan. Masalahnya adalah apa rahasianya tentang pensyariatan akikah laki-laki disunahkan menyembelih 2 ekor kambing dari akikah perempuan dengan 1 kambing? Jawabannya, karena pada zaman Nabi, masyarakat Arab mengharapkan kelahiran bayi laki-laki dibandingkan perempuan. Akikah disyariatkan sebagai bentuk nyata rasa syukur kehadiran seorang anak, sedangkan kebahagiaan bayi laki-laki itu lebih besar. Oleh karena itu, akikah untuk bayi laki-laki itu lebih banyak. Oh iya, terima kasih. Silahkan duduk kembali, Kak. Oke. Baik, terima kasih buat anak-anak yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Kita berikan tepuk tangan semua. Oke. Nah, adapun kesimpulan dari pembelajaran kali ini bahwa kurban adalah menyembelih binatang sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Adapun hewan yang bisa digunakan untuk kurban ada sapi, kambing, unta maupun domba. Kemudian kalau akikah itu adalah penyembelihan hewan atas rasa syukur kelahiran seorang bayi. Nah, hewan yang digunakan untuk akikah ini adalah kambing ataupun domba. Nah, adapun ada kurban dan akikah ini hukumnya sunnah muakkad. Nah, jadi jika mampu untuk melaksanakannya ya sebaiknya dilaksanakan. Nah, baik anak-anak, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak, Bu. Oke, tidak ada. Berhubung tidak ada yang ingin ditanyakan, coba anak-anak buka buku paketnya halaman 256, buka. Nah, 256 sampai 257. Nanti di situ ada soal pilihan ganda dan uraian, nanti dikerjakan di buku tulis, kemudian dikumpulkan minggu depan. Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua adalah hafalkan doa, tulis dan hafalkan doa kurban dan akikah. Nanti minggu depan dipresentasikan atau dihafalkan di hadapan guru. Oke. Gimana anak-anak, sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Ya, terus semangat belajar ya anak-anak. Dan jangan lupa dikerjakan tuh tugasnya, minggu depan dikumpulkan. Nah, minggu depan kita akan belajar mengenai jual beli. Oke, berhubung waktunya sudah habis, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.